Selamat datang di podcast Konde.co, podcast yang membahas berbagai topik yang relevan dengan kehidupan perempuan, kelompok marginal, dan melakukan interseksi. Halo Konde Velas, balik lagi di podcast Konde.co bareng aku Nurul Nur Azizah yang kali ini kita bakal ngebahas soal program makan bergizi gratis atau MBG yang lagi ramai diperbincangkan nih. Nah, MBG ini dimaksudkan memberikan akses makanan bergizi, namun justru belakangan banyak sekali berita keracunan makanan. Nah, murid diberikan makanan basi. Program ini juga bias gender, yang minim sekali merekrut perempuan. Ada juga keterlibatan militer dalam pengadaan logistiknya. Nah, podcast ini diadaptasi dari edisi khusus Konde.co pada September 2025 yang melakukan reportase dan juga jurnalisme data gender. Yuk simak selengkapnya. Lebih dari 8.000 anak keracunan makanan bergizi gratis atau MBG per September 2025. Data ini disampaikan oleh Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia atau JPPI. Dalam edisi khusus yang baru saja terbit, Konde.co melakukan reportase langsung kepada siswi yang menjadi korban keracunan MBG di SMK Negeri 1 Cibadak, Sukabumi. Konde.co juga mengambil beberapa sampel langkah yang dilakukan oleh pemerintah dari keracunan yang selama ini terjadi. Hasil pemetaan menunjukkan bahwa langkah-langkah yang diambil pemerintah secara umum adalah dengan pendekatan yang bersifat reaktif dan juga kuratif. Sementara akar masalah sistemik seperti lemahnya pengawasan berkelanjutan, standar operasional yang tidak dipatuhi, dan juga akuntabilitas yang rendah tampaknya tidak ditangani secara tuntas. Dr. Tan Sutyen kepada Konde.co mengaku sudah memperingatkan pemerintah bahkan sebelum MBG dimulai soal pentingnya melakukan asesmen. Faktor persisten dan juga konsisten ini tentu bukan cuma sekedar proses bagi-bagi makanannya, tetapi juga aspek kualitas makanannya. Karena itulah menurut Tan, asesmen penting untuk menentukan wilayah yang betul-betul membutuhkan program MBG. Di awal dikatakan bahwa program MBG akan menyasar wilayah terdepan dan juga terluar. Tapi sampai saat ini program MBG belum sampai ke wilayah tersebut. Alasannya karena wilayah tersebut belum siap secara infrastruktur. Padahal bisa jadi tidak semua daerah membutuhkan dapur SPPG. Apalagi syarat untuk mendirikan SPPG membutuhkan biaya hingga sekian miliar. Artinya, hanya mereka yang punya modal besar yang bisa mendirikan SPPG. Maka tidak mengherankan kalau pemilik SPPG adalah orang-orang kaya, seperti misalnya anggota Dewan. Badan Gizi Nasional juga menerapkan sejumlah syarat bagi mitra SPPG, yakni merekrut ahli gizi, akuntan, dan juga juru masak. Sayangnya, SPPG merekrut ahli gizi yang belum berpengalaman, padahal SPPG harus menangani pengolahan makanan dalam porsi yang besar. Karena itu tidak mengherankan kalau kemudian terjadi kebocoran di rantai keamanan dan juga ketahanan pangan. Kebocoran keamanan pangan ini bisa terjadi karena tidak diterapkannya hazard analysis, critical control point atau analisis bahaya dan juga titik kendali kritis. Karena itu, Tan menekankan tata kelola harus benar dahulu. Hal senada disampaikan Dian Saminarsi, CEO CISDI. Dian mengatakan sebelum MBG dimulai, CISDI sudah menyuarakan pentingnya perencanaan yang baik agar implementasinya juga berjalan dengan baik. Ia juga menyayangkan sikap BGN dan juga pemerintah yang mengabaikan peringatan sejumlah pihak ketika awal-awal kasus terjadi. Padahal ketika itu, dia mengaku CISDI sudah bersuara keras dengan meminta agar program MBG dikaji ulang terkait standar penyajian, standar masaknya, juga standar pengemasan dan juga distribusinya. Dia juga menyoroti tidak adanya platform yang memberikan akses kepada masyarakat sipil, para peneliti dan juga publik luas untuk melihat perkembangan dan juga setidaknya melaporkan saat ada kejadian yang berbahaya. Dengan begitu bisa dilakukan upaya perbaikan. Terkait banyaknya kasus keracunan makanan MBG, tetapi belum ada tindakan signifikan terhadap SPPG, dia menilai hal ini merupakan dampak dari ketiadaan payung hukum. Untuk itu pihaknya meminta agar aturan Perpres segera diterbitkan, sehingga semua pihak menjadi terikat untuk melaksanakan aturan tersebut, termasuk bertanggung jawab terhadap pemakaian anggaran negara yang sangat besar. Ketika terjadi keracunan misalnya,
maka perlu diatur juga dalam Perpres terkait dengan bagaimana penanganannya. Apakah daerah boleh menghentikan ataukah daerah harus membiayai anggarannya? Kalau misalnya dibiayai dulu ongkos rumah sakitnya, apakah daerah tersebut akan diganti ongkos rumah sakitnya oleh pemerintah pusat ataupun oleh BGN dan sebagainya. Sengkarut serampang anggaran MBG dalam pendidikan. Tanpa regulasi yang mengatur standar gizi, mekanisme pengawasan maupun distribusi yang anggaran, program justru dibuka sebagai proyek raksasa yang rawan pemborosan. TII menemukan indikasi alokasi dana yang sangat besar hanya untuk tahap persiapan. Agus dari TII memperkirakan angkanya mencapai 3,61 miliar untuk membangun satu dapur SPPG atau Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi. Minimnya transparansi dari Badan Gizi Nasional selaku pelaksana program, ia menilai BGN bahkan tidak berupaya untuk menyampaikan informasi progres penyusunan regulasi maupun laporan evaluasi kebijakan kepada publik. Bicara soal anggaran dan juga transparansi, Ubaid Matraji dari JPPI menyebut bahwa masalah utama MBG bukan sekedar makanan yang tidak termakan, melainkan bagaimana dana pendidikan dialokasikan secara serampangan. Ubaid secara tegas mengatakan bahwa MBG telah merusak sektor pendidikan dari sisi anggaran. 3 isu prioritas yaitu pemerataan fasilitas pendidikan, hak pendidikan bagi anak, dan juga kesejahteraan guru menurutnya terancam imbas pencaplokan anggaran pendidikan untuk MBG. Dari kelembagaan, Ubaid menegaskan bahwa pendidikan punya pos prioritas. Kementerian Pendidikan Dasar dan juga Menengah, Kementerian Agama dan juga Kementerian Pendidikan Tinggi, namun realitasnya dana pendidikan disedot ke sekolah, kedinasan, dan juga MBG. Situasi ini tegasnya bertolak belakang dengan kondisi nyata pendidikan yang masih tertinggal, ditandai dengan rendahnya kemampuan membaca dan juga berhitung siswa Indonesia, sehingga mustahil membayangkan Indonesia emas jika sumber daya manusianya buruk. Dalam postur APBN 2026, MBG menyerap anggaran sebesar 335 triliun. Jumlah ini menempatkan MBG sebagai pos terbesar dalam belanja pendidikan tahun tersebut. Jika dibandingkan dengan alokasi untuk 3 program utama lainnya, terlihat perbedaan yang mencolok. Tunjangan guru dan dosen misalnya dialokasikan sebesar 178,7 triliun, bantuan sekolah anak yang mencakup beasiswa, program Indonesia Pintar, dan juga Kartu Indonesia Pintar hanya mendapat 57,8 triliun, sementara BOS memperoleh 64,3 triliun. Perbandingan ini menyoroti sejumlah persoalan. Pertama, porsi anggaran MBG melampaui gabungan tunjangan guru ataupun dosen, bantuan sekolah anak, dan BOS. Kedua, anggaran untuk kesejahteraan guru ataupun dosen lebih rendah daripada MBG, meski guru menjadi aktor utama dalam proses pendidikan. Yang ketiga, bantuan langsung untuk siswa melalui beasiswa, PIP, dan juga KIP berada pada posisi paling kecil, dengan nominal yang terpaut jauh dari MBG. Terakhir, BOS yang menopang operasional sekolah sehari-hari pun mendapat alokasi di bawah satu program makan bergizi gratis atau MBG. MBG gagasan yang pernah dilakukan di masa Orde Baru. Bila ditilik ke belakang, MBG bukanlah gagasan sepenuhnya baru. Pada masa Orde Baru, pemerintah meluncurkan program pemberian makanan tambahan anak sekolah atau PMTAS yang digulirkan sejak awal tahun 1990-an. PMTAS dirancang untuk mengatasi gizi buruk di sekolah dasar, terutama di daerah tertinggal. Namun, PMTAS tidak terlepas dari masalah. Pada Agustus 1997 di Banyumas, puluhan siswa muntah dan juga pusing setelah menyantap bubur kacang hijau dari program tersebut. 82 anak diduga keracunan. Kasus yang lebih tragis terjadi di Lampung Utara ketika 198 anak keracunan makanan tambahan, 2 diantaranya meninggal dunia. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa makanan disimpan terlalu lama sehingga terkontaminasi oleh bakteri E. coli dan Staphylococcus. Pola ini berulang dalam MBG Prabowo. Belum habis masa tahun pertamanya, ribuan kasus keracunan dilaporkan di berbagai daerah.
Penyelidikan menunjukkan penyebab utamanya tidak berbeda dengan masa Orde Baru. Makanan dimasak terburu-buru, tidak disimpan dengan standar higienis, dan juga terkontaminasi bakteri karena distribusi yang tidak memadai. Prabowo menghidupkan kembali ide lama pemberian makanan bergizi untuk anak sekolah serupa ide mertuanya, tetapi membungkusnya dengan skala nasional yang jauh lebih ambisius dan juga skalanya raksasa. Eva Nur Cahyani dari ICW mengungkapkan tentang banyaknya pengaduan yang masuk ke ICW. Pengaduan itu seperti relawan dapur yang tidak dibayar, guru yang terbebani dengan tugas tambahan, hingga standar gizi yang tidak sesuai kebutuhan siswa, termasuk anak-anak di sekolah luar biasa atau SLB, dan mereka yang memiliki alergi makanan. Eva menyoroti aspek lebih dalam tentang siapa sebenarnya yang mengendalikan MBG. Menurutnya, sejak awal program ini telah kabur dari tujuan dengan menjadikan militer sebagai pondasi program. Susunan pejabat BGN didominasi oleh individu dengan latar belakang TNI Polri. Sebanyak 6 dari 10 pejabat tertinggi BGN berasal dari latar belakang TNI Polri. Salah satu dari 4 tokoh tersebut adalah Maijen Purnawirawan Dadang Hendra-Yuda yang terkait dengan tim Mawar pada penculikan aktivis 1997 sampai 1998. Kepala Dapur SPPG lewat seleksi Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI juga tak luput dari sasaran kritik. Program yang menggandeng Kementerian Pertahanan lewat pendidikan militer ini dinilai jauh panggang dari api ketika membicarakan soal pangan dan juga gizi. Selain paparan Eva, Kondedi.co juga menemukan bahwa seleksi SPPI juga syarat akan bias gender. Pada seleksi SPPI batch 3, pihak penyelenggara hanya menerima kuota 10% perempuan dari total 30.000 peserta. Hal ini berbanding terbalik dengan klaim Ketua BGN, Dadan Hendriana, yang menyatakan bahwa program MBG menjadi serapan bagi tenaga kerja perempuan. ICW juga menyimpulkan bahwa MBG telah keluar dari tujuan awalnya untuk memenuhi gizi warga. Alih-alih menjadi instrumen perbaikan gizi, terutama anak, program ini dibajak oleh kepentingan politik dan juga ekonomi segelintir elit. Dijalankan tanpa perencanaan matang, minim transparansi, akuntabilitas rendah, dan juga tanpa pelibatan partisipasi publik. Dampaknya tidak hanya berupa kasus keracunan kerugian warga, tetapi juga menunjukkan adanya bentuk korupsi struktural melalui pembajakan kebijakan. Karena tata kelola yang buruk dan juga kerugian yang berulang, ICW menegaskan bahwa program MBG seharusnya dihentikan. Dari kritik yang ada, benang merah terlihat jelas bahwa MBG bukan sekedar program gizi, melainkan cermin dari tata kelola negara yang rapuh. Dana pendidikan tersedot, regulasi kosong, implementasi berantakan, dan banyak korban. Konflik kepentingan merajalela, bahkan ruang sipil ikut terancam karena militerisasi. Kondedi.co merangkum rekomendasi dari lembaga-lembaga yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Kawal MBG, yakni ICW, JPPI, FIAN, dan juga TII sebagai berikut. Pemerintah perlu segera menghentikan pelaksanaan MBG karena terbukti syarat masalah, tata kelola buruk, minim akuntabilitas, dan berulang kali merugikan warga. Penghentian ini penting agar kerugian yang lebih besar bagi masyarakat tidak terus terjadi. Setelah penghentian harus dilakukan evaluasi total yang melibatkan publik secara luas, terutama siswa, guru, orang tua, dan juga kelompok masyarakat sipil, dengan tujuan yang pertama merencanakan lebih matang, berbasis kebutuhan warga yang nyata. Yang kedua, mekanisme pengawasan independen agar tidak ada konflik kepentingan dan juga praktik korupsi. Yang ketiga, transparansi dan juga akuntabilitas anggaran termasuk pelaporan terbuka mengenai penggunaan dana publik. Dan yang keempat, orientasi program yang benar-benar untuk kepentingan warga, bukan sekedar kepentingan politik dan juga ekonomi elit. Nah, itu dulu Konde Velas, podcast Kondedi.co kali ini tentang MBG yang banyak sekali masalah dan juga evaluasinya. Kita akan kembali lagi bertemu di podcast selanjutnya. Sampai jumpa. Terima kasih sudah mendengarkan dan mari bergabung dalam perjalanan kami untuk menyediakan platform bersuara bagi mereka.
Konde.co adalah media yang memperjuangkan perempuan, kelompok marginal, dan intersection.